ada satu rahasia amalan yang kiranya jarang terungkap. Padahal amalan ini begitu penting. Bukan hanya dapat mengantarkan kita pada cinta Allah Subhanahu wa taala, pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pada rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, saat kita di dunia, amalan ini bahkan dapat menghadirkan beragam jenis kemudahan dalam berkehidupan. Baik itu rizki, kedamaian, ketenangan, hingga berbagai macam keringanan dalam beraktivitas dan solusi dari semua persoalan yang mungkin kita hadapi dalam berkehidupan. Teman-teman, amalan itu adalah istighfar. Amalan itu adalah istighfar. Di dalam Al-Quran ada beragam ayat yang kita dapat temukan yang menunjukkan amalan istighfar yang dikhususkan waktunya di waktu sahar. Jamak dari kata sahar adalah ashar. Adalah ashar. Kata ashar pertama kita temukan di antaranya dalam Al-Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-17. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati kalangan orang takwa. Jadi di ayat 15-nya kita mendapatkan sifat-sifat orang takwa. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim. Muhammad SAW viralkan kepada orang-orang yang kehidupannya fokus mencari kemapanan dan kenyamanan dunia. Pengen mendapatkan limpahan dari harta benda, emas, perak, kalau sekarang mungkin uang, aset, dan sebagainya. Pengen punya kendaraan yang mewah, pengen punya lahan yang cukup luas, pengen punya hewan ternak, kebun, dan sebagainya. Di atas semua itu viralkan ya Muhammad SAW, ada anugerah yang sangat istimewa, yang sangat agung, yang Allah berikan khusus pada orang-orang yang bertakwa. Nah, apa hadiah yang Allah berikan itu? Ya, ada jannah berupa surga yang dihiasi dengan keindahan yang sangat sempurna, pasangan-pasangan yang sangat serasi, dan yang paling tinggi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, semua akses dibuka, langit dan bumi dibuka. Ya, untuk siapa orang-orang itu? Ya, di antaranya adalah orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata ibad, yang ibadahnya sangat luar biasa, yang pendekatan kepada Allahnya luar biasa. Dan di ayat ke-16 disebutkan komitmen orang ini sampai berkata, mereka memohon kepada Allah ampunan yang pertama kali. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami berikrar bahwa kami beriman kepadamu, maka dengan iman ini mohon ampuni dosa-dosa kami. Ya, ampuni dosa-dosa kami. Jadi yang didahulukan oleh Allah ternyata amalannya adalah permohonan ampunan. Nah, ketika mereka ingin mempraktekkan itu, di ayat ke-17-nya disifatilah dan digabungkan sifat ini dengan 4 amalan utama. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina. 4. Yang kelima, wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi ternyata ketika mereka ingin memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama waktunya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar, waktu singkat menjelang sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Ada orang-orang takwa yang diantara agenda berkehidupan mereka, mereka khususkan waktu sahar itu sebagiannya untuk khusus memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka khusus untuk istighfar di dalamnya. Ya. Bukankah puasa melatih kita untuk dapat meningkatkan takwa? Bukankah puasa mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa? Nah, di antara menu takwa itu salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Di antara waktu istighfar yang paling baik itu adalah di waktu sahar.